teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, sejak hari Minggu jam 00 ya, berarti yang menjelang Senin ya, itu Inter akan ketemu dengan Lecce. Nah, ini ada pemain-pemain yang lagi berlatih dengan semangat karena mereka pengen membuktikan bahwa mereka bukan dalam krisis, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, menarik sekali ya bahwa ya yang namanya Inter kemarin kalah, terus ya banyak sekali lah kritikan-kritikan. Tetapi itu sudah berlalu, sahabat Bob. Ini yang paling menarik sedikit yang gua pengen update adalah tentang mantan presiden Inter, Erick Thohir. Sangat merindukan Inter, tapi tidak memikirkan kembali ya. Bagaimanapun Pak Erick Thohir beberapa tahun di Inter, dan Inter juga di saat diambil alih Pak Erick Thohir itu dalam krisis, tetapi Pak Erick Thohir membantu untuk Inter bangkit kembali, dan juga akhirnya estafet dengan Suning yang sekarang, sahabat Bob. Ya, jadi dia bilang gini, sekarang saya tetap mendukung Inter, tetapi hanya sebagai fans ya. Selain itu Inter seperti sebuah keluarga, dan untuk benar-benar menjadi bagian dirinya, Anda harus tetap tinggal di Milan, sahabat Bob. Ya benar lah, kalau yang namanya pemilik Inter ya baiknya memang tinggal di sana ya. Kayak Suning itu kan anaknya yang ada di sana, jadi bisa memantau dan lebih gampang untuk berkomunikasi dan membuat keputusan-keputusan ya. Ya, semoga terima kasih Pak Erick Thohir yang pernah menjadi pemilik Inter. Nah, ini sahabat Bob, yang menarik adalah Inter Milan kan kemarin membidik yang namanya Fabiano Parisi ya, pemain yang dari Empoli. Nah, musim ini adalah musim terakhir dia di Empoli. Dia siap bergabung dengan klub-klub besar. Jadi Inter kemarin dengan penampilan Gosens yang masih turun naik, tetapi sekarang Gosens sudah membuktikan apakah Inter tetap mengincar Parisi. Nah ini ya, dia sudah mendapat tawaran dari klub besar musim panas lalu, dan pada titik tertentu saya pikir pemain dengan kualitas seperti dia sudah tepat untuk memikirkan langkah selanjutnya. Apakah Parisi ini akan ke Inter? Ya kita tunggu aja, karena memang Di Marco yang jelas perlu pelapis. Apakah nanti Gosens akan pergi atau bertahan? Kita akan lihat, sahabat Bob ya. Ini untuk Parisi. Nah, ini Inter dengan keterbatasan dana, ya juga belum ada kepastian tentang investor Amerika yang mau ngambil alih Inter. Inter Milan menargetkan gelandang Liverpool ya, Keita ya, Naby Keita ini akan statusnya bebas transfer. Jadi ya ini yang akan dicoba, karena Inter juga udah lama memantau ya, dia masih berusia 28 tahun dan dia tidak menjadi pemain reguler di Liverpool ya. Inter sedang mencari peluang transfer gratis untuk jendela musim panas ya, dengan klub ingin memperkuat skuad dengan pemain yang tidak akan datang dengan biaya transfer ya. Menurut Gazzetta bahwa si Keita ini benar-benar menjadi targetnya Inter gitu loh. Kemungkinan akan tersedia dengan status bebas transfer. Ya semoga aja kalau Keita datang ya, memang dia jujur dia agak rentan cedera. Tapi kalau penampilannya bagus ya, tapi kita tunggulah apakah Inter bisa mendapatkan secara gratis atau tetap ya Inter juga intens mengejar Kessie, siapa yang akan datang. Nah ini kan gosip-gosip dari Gazzetta dello Sport. Nah ini yang paling menarik, sahabat Bob. Inter Milan siap menawarkan Fabian plus uang tunai kepada Atalanta senilai 40 juta ya. Ini adalah dreamnya Inter ya, untuk signing tanda tangannya Scalvini ya, untuk Inter, karena pemain muda ini berusia 19 tahun ya. Jadi menurut Tuktu Mercato Web ya melaporkan bahwa Inter akan melihat pemain berusia 19 tahun ini adalah rekrutan impian. Kenapa? Ini dia masih punya masa depan yang sangat panjang ya. Zamannya dulu Inter mengambil si Bastoni gitu loh. Jadi ini lagi mencuat lagi. Memang Inter kan udah kemarin ini mengadakan pembicaraan dengan agen dan perwakilan Atalanta gitu loh, untuk melihat peluang Inter mendapatkan Fabian. Fabian telah muncul sebagai asli target Inter gitu loh. Jadi ya ini kalau ini dia dapat, wow luar biasa ya. Ini bisa menggantikan yang namanya Skriniar, atau dia bisa menjadi untuk pemain masa depan ya. Jadi BP Marotta berharap masuknya gelandang Fabian
yang saat ini bersinar dengan status pinjaman di Regina akan cukup meyakinkan Atlanta, karena memang pelatih Atlanta juga fans terhadap Fabian dan dia senang. Ya semoga aja nanti sahabat Bob, kalau memang Fabian bisa dijadikan alat barter dengan Scalvini, wow luar biasa. Cuman ya Inter harus mencari gelandang lagi, karena Fabian kemarin kan diproyeksi untuk menggantikan Lord Gagliardini. Nah, ini sedikit kita juga beralih ke Inggris ya. Duo Chelsea, Koulibaly dan Chalobah daftar target Inter untuk menggantikan Skriniar ya. Kita sama-sama tahu bagaimana Koulibaly di sana tidak bisa beradaptasi dan tidak seperti bermain di Napoli gitu, apalagi Liga Inggris ya. Jadi Inter mencoba mendatangkan, apakah itu dengan status pinjam atau gimana. Yang jangan lupa bahwa si Koulibaly ini gajinya 10 juta sahabat Bob. Gimana tuh? Ini kan menurut Gazzetta dello Sport ya. Nah, sementara rekan tim Koulibaly, Chalobah juga merupakan pemain yang sangat diincar Inter, yang telah menjadi target Inter musim lalu ya. Apakah Koulibaly atau si Chalobah? Kalau gue sih tetap Bekau ya, atau Jalo itu juga bagus. Kalau Papar kemarin udah menyatakan bahwa dia ingin bertahan di Bayern Munchen, walaupun kemarin Januari Inter coba menawar, tetapi dia tetap bertahan dan kemungkinan dia akan perpanjang kontrak di Bayern Munchen sahabat Bob ya. Jadi ya kita tunggu aja apa yang akan terjadi dengan Inter ya, apalagi kita berbicara pemain-pemain yang kita incar kan banyak. Jadi semoga aja itu bisa menguatkan Inter di musim depan ya. Nah, mantan kiper Inter Gianluca Pagliuca, Andre Onana lebih bisa diandalkan dari Samir Handanovic, tapi masih ada ruang untuk berkembang ya. Kita tidak ragukan lagi bagaimana penampilan Onana, tapi memang kalau kita melihat, nah boleh sahabat Bob komen ya, kalau menurut gua Onana tuh masih bisa berkembang, masih perlu dia belajar pengalaman dari Handanovic atau si Kordas ya. Jadi ini akan menjadi pembelajaran buat dia. Onana adalah penjaga gawang yang sangat cepat dan dengan reaksi yang hebat. Menurut saya dia memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Mungkin dia perlu sedikit meningkatkan secara teknis, tetapi sebagai penjaga gawang dia memiliki reaksi yang hebat. Kita lihat refleksnya luar biasa ya. Ini musim pertama dia di Serie A. Semoga aja nanti dia terus di Inter dan dia benar-benar menjadikan Inter semakin kuat ya. Kalau kita ingat legend kita salah satu adalah si Julio Cesar ya sahabat Bob ya. Nah, ini sedikit kita berbicara tentang Hakan. Separuh penduduk Milan mencintai saya, yang lain membenci saya. Saya memimpikan derby di Eropa. Jadi dia pengen nanti mungkin di semifinal ketemu dengan Milan kalau Inter lolos ya sahabat Bob ya. Selama wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Hakan berbicara tentang hubungannya bertentangan dengan secara diametris dengan para penggemar Inter dan pendukung Milan. Mari kita begini, untuk separuh kota saya adalah idola dan separuh musuh. Setelah mencintai saya, setengah membenci saya. Pada hari yang sama, kebetulan mendengar hinaan dari AC Milan dan nyanyian Inter di jalan. Ada hubungannya dengan sepak bola. Saya tidak akan menjadi yang pertama atau yang terakhir. Untuk hidup saya punya karakter tangguh yang membantu saya melangkah lebih jauh dan di akhir semuanya. Hakan juga menyimpulkan, saya hanya membutuhkan cinta dari orang-orang Inter. Derby Liga Champions itu akan menjadi sejarah ya. Kita tahu bagaimana Hakan ya, ini juga perpanjangan kontraknya, hanya tinggal pengumuman resmi. Kita tunggu seperti apa. Kalau udah resmi baru kita bisa bicarakan bahwa itu resmi. Nah, ini juga dia bilang, saya merasa diremehkan. Saya berada di 5 besar Eropa ya. Dia bilang begini, orang yang bersangkutan menjawab di Gazzetta dello Sport ya. Saya telah meningkat dalam setiap aspek. Ya, kita tahu bagaimana secara defense, secara pengaturan permainan ini juga luar biasa. Bagaimana dia bisa menguasai gelandang bertahan, registanya di Inter ya. Nah, saya menjadi orang yang lebih dewasa dan bahkan di luar lapangan. Di antara gelandang terbaik di Eropa, dari Pedri hingga De Bruyne, melalui Casemiro dan Modric, dia hampir tidak pernah disebutkan. Saya merasa diremehkan. Saya tidak jauh dari nama-nama itu. Seiring bertambahnya usia saya melihat diri saya berada di antara 5 besar di Eropa dalam peran saya. Benar sahabat Bob. Jadi kita harus akui gitu loh.
Jadi kita berharap akan terus ya, kita tunggu aja resminya tanda tangan dari Inter. Nah, itu akan menjadi berita baik buat kita. Kita tunggu lagi. Habis itu juga ada Bastoni yang akan perpanjang kontrak. Bagaimana? Kita tunggu aja sahabat Bob ya. Nanti kita juga semoga melawan Lecce Inter benar-benar mengamuk, kalau bisa menang besar ya, karena itu meningkatkan kepercayaan diri Inter sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.